Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para guru-guru semua dan untuk anak-anak yang selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita masih di masa pandemi. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang kelanjutan dari materi di kelas 9. Kita masuk ke bab yang ketiga, itu tentang teks cerpen. Jadi pembahasan kita untuk kesempatan kali ini di bab ketiga itu tentang teks cerpen. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini itu ada 3 pembahasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para guru dan juga anak-anak yang sedang belajar. Pembahasannya tentang pengertian dari teks cerpen itu apa, kemudian dia ciri-ciri teks cerpen ini bagaimana sih, apa sih pembedanya dengan novel. Kemudian yang ketiga itu tentang unsur pembangun teks cerpen ataupun hal-hal apa saja sih yang harus kita tampilkan di cerpen itu. Oke, kita akan coba bahas ketiga poin ini. Jangan lupa dibantu like and subscribe channel YouTube kita. Kita lanjutkan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan yang tadi, kita akan coba bahas dulu cerpen ini termasuk ke dalam karya sastra apa sih? Karena secara umum karya sastra kita itu ada 3. Karya sastra yang ada di Indonesia itu jenisnya ada 3. Pertama itu dia prosa, kemudian dia yang kedua adalah puisi, yang terakhir adalah drama. Kita coba bahas sedikit. Prosa ini dia adalah cerita yang ada di negara kita sendiri itu dia ada 2 jenis. Pertama itu dia cerita lama atau dia prosa lama, kemudian yang kedua adalah prosa baru. Apa sih pembedanya? Kalau kita lihat prosa lama ini sifatnya dia anonim. Apa arti anonim? Anonim itu dia tidak diketahui siapa pengarangnya. Contoh di sini prosa lama ada dongeng. Dongeng itu jenisnya seperti mite, legenda, fabel, sage, parabel, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga tambor. Apa sih bedanya? Tadi pertama dia anonim, kita tidak tahu siapa pengarangnya. Kita contohkan saja di sini ada cerita Malin Kundang. Kita tahu nggak siapa pengarang dari cerita Malin Kundang itu? Sampai sekarang kita tidak tahu. Kalaupun memang ada dia tahun berapa ataupun siapa nama ayahnya itu tidak pernah dijelaskan secara detail di dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, prosa lama ini dia berkembangnya dari mulut ke mulut. Biasanya itu kita didongengkan masa-masa kecil, kita didongengkan, kemudian nanti ada lagi kitanya mendongengkan ke yang lain lagi, tapi dia turun-temurun. Yang ketiga itu dia berkembang secara statis, artinya dia ceritanya seperti itu saja. Yang keempat biasanya dia bercerita itu tentang kerajaan. Yang kelima dia menggunakan bahasa klise. Jadi itu penanda dari prosa lama. Sedangkan prosa baru sendiri itu lawannya. Berarti kalau prosa baru kita tahu siapa pengarangnya. Seperti di sini novel, kita ambil novel Dilan. Dilan ini pengarangnya adalah Pidi Baik. Kemudian ada cerpen. Contoh saja cerpen Robohnya Surau Kami misalnya, di sana adalah pengarangnya A.A. Nafis. Kemudian yang kedua itu puisi. Puisi itu adalah karya sastra berupa nyanyian. Nyanyian yang isinya itu mengandung makna-makna yang sangat dalam. Puisi sendiri ada 2 dia. Yang pertama itu adalah puisi lama, yang kedua ada puisi baru. Puisi lama contohnya ada pantun, syair, dan gurindam. Kalau untuk penjelasan tentang pantun, syair, gurindam ini biasanya untuk anak-anak itu sudah dibahas di kelas 7. Untuk pantun itu sajanya ABAB, syair AAAA, kemudian gurindam itu AABB, CC, dan DD. Kemudian pantun 4 baris, syair 4 baris, gurindam dia ada 2 baris. Di pantun ada syampiran dan isi, di syair hanya ada isi, di gurindam ada sebab, ada akibat. Ya, contoh, kurang pikir, kurang siasat, kelak dirimu akan tersesat. Jadi di sana ada sebab, ada akibat. Untuk puisi baru ini dia biasanya tidak terikat dengan larik ataupun saja. Kalau dia puisi lama itu terikat dengan larik ataupun dia saja.
Puisi baru contohnya ada balada, ada himne, itu puisi tentang ketuhanan. Kemudian dia ada romansa tentang kasih sayang. Yang ketiga, sastra kita yang ketiga ada drama. Drama ini adalah cerita yang biasanya kita tampilkan di atas pentas, seperti ada komedi, tragedi, ataupun opera dan pantomim. Kita masuk ke pembahasan poin pertama, itu pengertian cerpen. Cerpen ini termasuk akronim yang kepanjangannya adalah cerita pendek. Cerpen ini adalah karangan pendek yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Jadi cerpen ini dia sifatnya tidak panjang, akan tetapi memiliki kesan tersendiri bagi pembacanya. Jadi dari tulisan yang disampaikan oleh penulis itu biasanya isinya itu singkat, hanya mengisahkan kehidupan seorang tokoh, kemudian dia konflik yang ada di sana juga konfliknya tidak banyak, hanya menggunakan satu konflik atau dia alurnya juga jelas. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri teks cerpen itu bisa kita lihat. Di antaranya yang pertama itu panjang karangannya lebih kurang 3-10 halaman atau kurang lebih dia 100 kata. Jadi dia tidak panjang. Kemudian yang kedua, ceritanya singkat lebih pendek dari novel. Sesuai dengan jumlah halaman tadi, kalau dia untuk cerpen sendiri jumlah halamannya 3-10 halaman, berbeda dengan novel. Kemudian yang ketiga, ceritanya fiktif atau dia sifatnya adalah rekayasa. Yang keempat, habis dibaca sekali duduk. Kemudian yang kelima, pendakwaan sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Artinya karakter yang ada di dalamnya itu tidak sedalam atau tidak serumit yang ada di novel. Yang keenam, sumber cerita dari kehidupannya sehari-hari. Jadi sumber cerita yang kita ambil untuk cerpen ini biasanya dari kehidupan tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Jadi ada permasalahan yang kemudian dibahas dia sampai penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kedelapan, penggunaan kata-kata mudah dipahami. Artinya dia menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Jadi karena kita mengambilnya tadi dari kehidupan sehari-hari tokoh, maka dia memiliki atau menimbulkan kesan mendalam bagi seorang pembaca. Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu secara umum dia ada dua. Pertama itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam cerita. Jadi unsur-unsur yang akan kita bahas saat sekarang ini adalah unsur yang ada di dalam cerita cerpen tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik yang ada dalam cerpen adalah tema. Tema ini adalah pokok pembicaraan yang dibahas di dalam sebuah cerpen ataupun dia yang menjadi nyawa dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua itu alur. Alur ini adalah tahapan ataupun urutan kejadian dari cerita di dalam teks. Mulai dari orientasinya atau dia pengenalan, kemudian sampai dia koda ataupun pesan yang diberikan dari cerita itu. Alur itu sendiri atau jalannya cerita itu sendiri kita bagi dia menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada namanya alur maju. Berarti dia menceritakan masa dia mulai dari sekarang sampai dia akan datang. Yang kedua itu adalah alur mundur. Berarti dia menceritakan masa dia sekarang kemudian balik ke masa lalunya. Kemudian yang terakhir itu adalah alur campuran, bercerita masa sekarang kemudian balik ke masa lalu, kemudian dia ke depan lagi. Artinya dia bercampur antara alur maju dengan alur mundur. Yang ketiga adalah latar ataupun setting. Latar ini menjadi salah satu unsur intrinsiknya. Latar itu meliputi 3 bagian. Pertama itu latar tempat, kemudian latar waktu, dan yang terakhir adalah latar suasana. Yang keempat itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat di dalam cerita. Jadi dalam cerita itu ada 2 tokoh. Pertama itu tokoh utama, kemudian yang kedua itu adalah tokoh sampingan. Yang kelima itu adalah penokohan. Penokohan adalah karakter ataupun watak yang muncul dari tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen.
Karakter atau penokohan itu dalam cerita bisa kita bagi dia menjadi 3 jenis karakter. Pertama itu adalah karakter tokoh yang dia protagonis atau sering kita sebut dia dengan tokoh yang baik. Kemudian yang kedua itu antagonis. Antagonis ini adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis atau sering disebut dengan tokoh yang berlawanan dengan protagonis. Kemudian yang ketiga itu adalah tokoh tritagonis. Jadi tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah jika terjadi konflik ataupun permasalahan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis di dalam cerita. Jadi yang menjadi penengahnya adalah tokoh tritagonis. Unsur pembangun cerpen yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam teks cerpen. Sudut pandang itu adalah posisi seorang pengarang di dalam cerita. Jadi bagaimana posisi seorang pengarang itu? Apakah pengarang itu sendiri dia menceritakan kehidupannya ataupun dia menceritakan kehidupan orang lain? Ini akan kita bahas ya. Pertama, sudut pandang ini kita bagi dia menjadi 2 bahagian. Yang pertama itu adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu kita bagi menjadi 2. Pertama, sudut pandang pelaku utama atau dia sudut pandang orang pertama tunggal. Sudut pandang orang pertama tunggal ini penandanya di dalam teks itu biasanya menggunakan kata aku ataupun saya. Jadi si pengarang di dalam cerita itu menceritakan dirinya sendiri, artinya dia menceritakan kehidupannya, ditulisnya ke dalam tulisan. Kemudian yang kedua itu orang pertama pelaku sampingan. Orang pertama pelaku sampingan ini adalah si pengarang atau si penulis itu dia ada di dalam cerita tapi hanya sebagai pengantar orang lain yang lebih penting. Artinya dia masuk ke dalam cerita itu untuk menceritakan orang lain. Kemudian yang kedua dari jenis sudut pandang adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ini kita bagi juga dia menjadi 2 bagian. Pertama, orang ketiga serba tahu. Artinya si penulis ini dia mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh orang yang diceritakannya, tetapi si penulis tidak masuk ke dalam cerita. Biasanya untuk orang ketiga ini dia menggunakan kata dia, ia ataupun beliau, atau bisa juga dia menggunakan nama tokoh di dalam cerita. Yang kedua itu orang ketiga sebagai pengamat. Orang ketiga sebagai pengamat ini adalah pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasa atau dialami serta dilihat dan dipikirkan oleh seorang tokoh. Unsur pembangun cerita yang ketujuh adalah majas. Majas ini termasuk juga ke dalam hal yang penting di dalam cerita. Majas atau sering kita sebut dengan gaya bahasa ini banyak sekali yang digunakan di dalam cerita. Untuk khusus majas nanti akan kita bahas di dalam tayangan berikutnya atau di dalam kesempatan yang lain. Untuk majas sendiri itu biasanya digunakan di dalam cerita ada majas personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah bersifat seperti manusia. Contoh, pena menari-nari di atas kertas atau dia bola berlari di lapangan. Di sana kan yang berlari sebenarnya bukan bolanya tetapi manusianya. Kemudian yang kedua itu adalah metafora. Metafora adalah majas yang mengungkapkan 2 hal berbeda tapi dianggap sama. Contoh, wajahnya cantik bagai bulan purnama. Yang ketiga, ironi. Ironi ini adalah majas ataupun gaya bahasa masuk ke dalam sindiran. Sindirannya secara halus. Contoh, cantik sekali tulisanmu sampai-sampai saya tidak bisa membacanya. Berarti kan dia memuji dulu, ternyata pada akhirnya disindir secara halus. Kemudian litotes. Litotes ini adalah gaya bahasa yang bertentangan. Artinya bertentangan dari hal yang apa adanya. Untuk litotes ini dia merendahkan diri. Sedangkan hiperbola itu adalah berlebih-lebihan. Contoh litotes, naiklah ke gubukku ini. Disampaikannya naiklah ke gubukku ini, padahal di sana gubuk bukan dalam artian rumah kecil kemudian beratapkan daun, bukan. Bisa saja itu adalah rumah yang bagus, tetapi karena kerendahan hatinya disampaikannya lah itu gubuk. Hiperbola tadi berlebih-lebihan. Contoh, suara penonton sepak bola membelah angkasa. Itu kan sekeras apapun suara itu tidak akan sampai membelah, tapi karena penggunaan gaya bahasanya disampaikannya lah seperti demikian.
Kemudian unsur yang membangun cerpen yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan ataupun kesan yang muncul dari dalam sebuah cerita ketika si pembaca sudah selesai membacanya. Unsur pembangun cerita yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Tadi sudah kita bahas yang intrinsik yang ada di dalam, sekarang kita bahas adalah yang ekstrinsik yang ada di luar. Jadi bukan hanya yang bagian dalam yang berpengaruh, tapi juga yang bagian luar. Pertama, unsur intrinsik dari teks cerpen adalah latar belakang masyarakat. Jadi kondisi masyarakat pada saat si pengarang menulis sebuah cerita itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua itu latar belakang pengarang. Latar belakang dari orang yang menulis ini itu sendiri, biasanya itu berupa biografinya. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan di sini bisa saja masuk ke dalam nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai moral, pendidikan. Yang terakhir adalah nilai budaya ataupun dia kebiasaan. Baiklah, demikianlah untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Di sini juga kami menyuguhkan satu contoh cerpen dengan judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Semoga dengan tampilan atau video kami ini bermanfaat bagi teman-teman atau bagi siswa-siswi yang ada di Indonesia. Apabila ada kekurangan atau ada kehilafan dalam penyampaian ataupun tulisan, kami mohon maaf. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di komentar, boleh dikasih komentar di bawah. Kemudian mohon untuk di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.